Oke, terima kasih Pak Kekeng. Selamat jumpa kembali. Ini Pak Kekeng juga praktisi asuransi jiwa, ya. Kemudian banyak juga teman-teman dari praktisi dan saya mengundang mahasiswa-mahasiswa saya untuk join karena ini adalah untuk tugas juga mereka untuk bikin paper, ya, terkait dengan asuransi itu haram. Dan saya minta mereka untuk bikin paper ditambahkan dengan literasi-literasi yang ada untuk mereka perkuatlah untuk mereka belajar bikin paper. Oke. Cika, Cika, Iya, nanti Bapak. kita tolong kamu admit ya, 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 ya. Bentar lagi jam 9. Oke, oke. jadi ada beberapa hal yang ingin saya coba sampaikan terkait dengan edukasi dan literasi asuransi bagi negeri. Ya, adapun latar belakangnya, mengapa kita melakukan ini? Karena selama ini kita ketahui bahwasannya tingkat penetrasi dan literasi asuransi di Indonesia masih sangat rendah. Dan hanya sebagian kecil yang melakukannya. Kalau katakanlah teman-teman mau melihat edukasi literasi asuransi di Google, itu hanya beberapa perusahaan asuransi, tidak sampai 5 atau nggak sampai 10 lah, ya itu hanya sedikit. Dan mereka tidak melakukan secara konsisten, ya tidak melakukan secara konsisten. Dan ini saya lakukan secara konsisten setiap 2 minggu sekali, tentunya karena ini free, sehingga saya terima kasih Pak Nasibun sebagai seorang filantropi, ya, filantropi untuk dapat melakukan apapun yang baik bagi industri. Kemudian mengapa harus saya? Saya tidak menunggu, tidak menunggu asosiasi ataupun otoritas ataupun siapapun melakukannya. Semestinya semua bisa melakukannya secara masing-masing, secara sesuai dengan mereka punya kemampuan, ya, dengan berbagai macam cara, dengan menulis buku, dengan menulis artikel di berbagai media ataupun di sosial media, kemudian bikin podcast atau apapun, ya. Jadi kita tidak perlu menunggu siapapun, kita hanya harus bisa melakukannya secara mandiri, ya. Jadi kemudian mengapa online? Karena ini free dan kemudian supaya bisa menggapai teman-teman di luar Jakarta, di luar Bekasi, di berbagai macam pulau, ya, tentunya dengan Zoom mereka bisa akses, ya, sehingga tidak ada keterbatasan mereka harus datang ke tempat acara dan segala macam. Jadi karena ini free dan kemudian ini edukasi sifatnya publik dan terbuka, ya, tidak ada hal yang kita tutupi. Intinya apa? Kita ingin berbagi, ya. Kemudian tentunya dalam talk show, seminar atau apapun, ya kita mesti memiliki tata cara, ya. Kita mesti saling jaga etika, saling menghormati, tidak menyebut nama perusahaan, ya. Kemudian alurnya saya dan Pak Nasibun akan bicara diskusi selama 30 menit pertama, kemudian nanti 30 menit kemudian kedua itu akan dibuka untuk umum, untuk bertanya, untuk diskusi. Silakan buka mic untuk langsung tanyakan kepada Pak Nasibun, kita punya narasumber. Kemudian para peserta yang tidak menjaga etika akan kami remove, mohon maaf, ya, ini untuk dapat supaya menjaga tata tertib, ya. Oke, kemudian saya ingin coba membacakan sedikit. eh, Pak Nasibun punya CV, ya. Ini CV-nya Pak Nasibun cukup cukup banyak nih, ada 5 halaman, ya. Saya coba ambil aja yang penting-penting, ya. Kemudian sebentar, Pak Nasibun ternyata sudah bekerja di perusahaan perasuransian sejak tahun 91, ya, di Sagita Sarana Harja. Kemudian terakhir beliau tahun 95, beliau tahun 95 di mana, di Bumida, ya, Bumida. Kemudian sempat juga memimpin syariah, divisi syariah. Kemudian saat ini beliau sebagai direktur teknik di Bumida, ya. Beliau punya pengalaman begitu banyak dan saya yakin beliau sangat-sangat kompeten di bidangnya, di bidang perasuransian. Dan kemudian nanti bila mana teman-teman ingin memiliki CV beliau, saya bisa bagikan. Siapa tahu ada teman-teman yang ingin berdiskusi, bertanya dan segala macam. Oke. Kemudian saya ingin coba sampaikan sedikit mengapa saya memilih tema asuransi itu haram, ya. Karena di sebagian masyarakat luas, di masyarakat kita, ada pendapat-pendapat yang ya, yang berpikir bahwasannya asuransi itu judi, asuransi itu tidak boleh, asuransi itu haram, ya, sebagian di masyarakat kita. Dan sampai saat ini masih memiliki pandangan demikian, ya. Nah, ini yang katakanlah kita mau coba diskusi. Dan kemudian talk show ini bukanlah untuk mempertentangkan asuransi konvensional ataupun asuransi syariah. Karena dua-duanya adalah asuransi. Dan mereka semua yang saat ini sudah ada di asuransi
sangat-sangat menyepakati bahwa asuransi konvensional maupun asuransi syariah adalah asuransi yang apa? Yang legal, yang diperbolehkan, ya. Nah, kemudian jadi kita mau coba menggali lebih jauh apa sih mengapa sebagian orang memiliki pandangan demikian, ya, sementara yang lain tidak juga gitu loh. Nah, untuk itu saya langsung bertanya kepada Pak Nasibun. Pak Nasibun, Iya, Pak. ya, jadi saya ingin coba tanyakan, mengapa Pak di masyarakat kita masih ada pandangan yang demikian Pak, bahwa asuransi itu tidak diperbolehkan ataupun ilegal ataupun haram? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Freddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan Kalau mau rename gimana, Cak? yang kami hormati peserta talkshow pagi hari ini, ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami, hormat saya kepada Bapak dan Ibu semua peserta talkshow. Baik, Pak Freddy tadi menyampaikan bahwa memang namanya pendapat atau pandangan ya bisa-bisa saja sesuai dengan apa ya latar belakang atau informasi-informasi yang mereka terima. Ya, ada menganggap bahwa asuransi itu memang apa ya? Uh, ada yang menganggap bahkan juga masyarakat punya pandangan bahwa baik syariah maupun konvensional ya tetap dia nggak mau gitu loh, ya itu tetap nggak mau ya kan, karena ada yang berpandangan itu semuanya melawan takdir gitu kan, melawan kodrat seperti itu, ya apapun bentuknya, uh, baik konvensional maupun syariah, ada juga yang berpandangan ya dua-duanya saya nggak mau gitu kan, saya berserah diri aja, ya, saya pikir itu baik-baik boleh-boleh saja gitu kan, namanya juga informasi yang mereka dapat gitu kan, seperti itu. Nah, berangkat dari seperti itu, ya tentunya uh, ini justru mungkin apa ya, tugas kita semua juga untuk bisa menyampaikan gitu kan, untuk menyampaikan bahwa apa namanya asuransi itu memang masih berbeda pendapat gitu kan. Di konvensional juga tentunya untuk menyampaikan, mungkin saya nggak punya kewenangan juga untuk menyampaikan haram atau halal aja gitu kan. Hanya saja memang konvensional sama syariah ya berbeda gitu loh, berbeda ya, berbeda dari akadnya, berbeda dari apa namanya konsepnya juga seperti itu. Hanya saja kalau misalnya apa namanya asuransi itu seperti apa konvensional, ya saya mungkin ya mungkin teman-teman semua tinggal merefer aja ke apa fatwa MUI ya yang nomor 21 tahun 2001 itu ya, seperti itu. Bahwa sebetulnya sih yang apa ya menghalanginya itu adalah uh, yang menghalanginya itu adalah bahwa uh, di 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 uh, sebetulnya di asuransi juga tidak tegas ya, tidak tegas. Hanya saja di situ Pak MUI menyatakan bahwa tidak mengandung goror, tidak mengandung maisir gitu kan, tidak mengandung riba. Disebutkan di situnya gitu kan. Ya, apapun jenis usahanya, usahanya kalau mengandung riba gitu ya, mengandung goror, bermaisir, ya dalam agama kami ya itu tidak boleh gitu kan, dilarang seperti itu. Ya. Jadi apa namanya? Uh, pandangan-pandangan seperti itu memang ya boleh-boleh saja. Mungkin tugas kita juga untuk menyampaikan gitu, menyampaikan. Bahkan jadi terjadi perdebatan juga gitu kan. Beberapa para ahli atau pakar menyampaikan bahwa sebetulnya asuransi itu judi atau tidak gitu kan. Bahkan di undang-undang dideretkan dengan judi dan ini ya, dan asuransi kan di pasal yang sama gitu ya. Kan? Walaupun sebetulnya ya itu juga masih perdebatan juga gitu kan. Kalau apa namanya para ahli masih juga berbeda pendapat gitu kan. Asuransi bukan bukan judi gitu kan. Ya, karena beda banget gitu kan. Kalau judi kan dilarang gitu kan. Kalau asuransi tadi Pak Freddy bilang itu masih apa pemerintah juga membolehkan seperti itu. Uh, saya juga pada saat menyampaikan apa ya asuransi, saya ulang kembali menyampaikan kami mah Pak tidak apa namanya tidak mau berasuransi. Saya sampaikan saya syariah Pak itu kan, syariah maupun konvensional tetap saya nggak mau gitu kan, seperti itu karena itu melawan kodrat. Pandangan itu ya memang ya apa ya, ya mungkin tugas kita untuk ya tadi disampaikan tadi literasi kita gitu kan, edukasi kepada masyarakat itu aja mungkin sementara itu Pak Freddy. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Nasibun. Jadi kalau katakanlah kita mau coba urut-urut kacang ke belakang ya, bahwasannya yang kita pelajari di Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti, kebetulan Pak Nasibun dan saya pribadi juga saat ini sebagai dosen di Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti, ya SMA Trisakti. Dan kemudian yang kami pelajari bahwasannya sejarah asuransi
yang kita pahami berasal dari Lloyd's ya, Lloyd's Cafe Edward Lloyd's ya, di mana mereka berkumpul-kumpul, kemudian para pedagang melihat bahwasannya kalau suatu saat ada kapal tenggelam ataupun kargonya rampok dan segala macam, itu yang mengalami kan cuma satu pihak. Dan mereka bersepakat bagaimana kalau katakanlah kita orang rembuk ya, semua bayar premi, kemudian suatu ketika ada yang mengalami perampokan ataupun kebakaran ataupun tenggelam, maka dana tersebut akan dibayarkan kepada yang mengalami kerugian ya. Itu semacam gotong royong. Dan saya percaya pun juga konsep asuransi itu konsep yang baik sekali ya. Gotong royong di mana kalau katakanlah kita pahami di suatu desa bila mana ada yang mengalami sakit, meninggal ataupun kecelakaan, maka berduyun-duyun untuk melakukan apa? Kontribusi ataupun iuran, memberikan sumbangan ya. Tapi tentunya sumbangan yang mereka berikan itu kan keikhlasan sesuai dengan kemampuan ya, sehingga bagi yang sakit kemudian biayanya cukup mahal dan tapi sumbangannya nggak mencukupi, akhirnya ya tidak bisa tercover biaya tersebut. Nah, konsep gotong royong ini yang saya pahami adalah digunakan ya oleh suatu perusahaan ya, perasuransian untuk dapat mengelola secara lebih profesional, lebih teratur. Iuran tanda petik gotong royong tersebut berupa premi digunakan oleh perusahaan asuransi untuk membayar mereka-mereka yang menjadi peserta polis ya, pemegang polis yang mengalami kerugian ya, tentunya dengan hitungan-hitungan tertentu. Nah, kemudian yang saya coba melihat ya bahwasannya ada beberapa hal yang kita mesti lihat terkait dengan masalah produk, perusahaan, ataupun cara menjual. Ya, terus saja saya nggak mau sebutkan nama sebuah produk P depannya, belakangnya syariah, ya, unit link ya, yang mereka menjual secara tidak transparan, secara tidak terbuka, bahkan menutup-nutupi sesuatu hal. Nah, saya pikir walaupun katakan tadi produk tersebut berembel-embel syariah atau apapun namanya, kalau dijualnya secara tidak baik, tidak benar, ya tentunya apa? Alhasil produk tersebut bisa dibilang tidak baik ataupun tidak legal karena tanda petik menjual dengan melakukan apa? Tanda petik penipuan atau penyesatan. Bagaimana menurut pendapat Pak Nasibun terkait dengan tadi produk, perusahaan ataupun cara menjualnya? Silakan Pak Nasibun. Ya tentunya di dalam berbisnis bermuamalah ya, memang transparansi gitu kan, kejujuran itu memang harus dikedepankan gitu loh ya, karena apa namanya, tentunya konsumen juga ingin ingin juga memiliki juga memang sesuai dengan kebutuhannya gitu loh ya, sesuai dengan kebutuhannya. Artinya contoh simpel gini saja deh ya kan, contoh simpel begini, saya ingin membeli mobil bekas, katakanlah gitu kan. Pastikan saya ingin membeli mobil dengan sesuai dengan keinginan saya gitu kan. Artinya mesinnya dalam kondisi bagus gitu ya, bodinya dalam kondisi terawat gitu kan. Kan seperti itu ya. Nah, apa namanya? Harusnya keinginan itu juga dilakukan sama si calon penjual gitu loh, si penjualnya. Ya kan? Pasti konsumen itu menginginkan sesuatu yang bagus gitu loh. Ya kan? Teman saya waktu itu mau menjual mobil, kan mau coba mobil, ya. Ini sebagai analogi aja, ilustrasi aja. Teman saya mau menjual mobil, itu bagian-bagian yang jelek diperbaiki sama teman saya. Diperbaiki yang bagian-bagian jelek, showbreakernya diganti. Saya bilang, kenapa? Lu kan mobil mau dijual, ya kan? Kenapa mesti diperbaiki? Oh Bun, kalau saya sebagai konsumen pasti pengen mobilnya yang bagus gitu loh, ya kan? Ya kita juga sebagai penjual harus apa namanya? Ya seperti itulah gitu kan. Karena konsumen maunya mobil tuh ya bagus gitu kan. Walaupun saya mau jual, bukan justru karena saya mau jual saya perbaiki. Nah, itu konsep-konsep itu harusnya gitu loh. Ya kan, saya bingung sama teman saya. Bukan ini mobil mau dijual, ya kan? Kenapa sih bannya harus diganti gitu kan? Kenapa showbreaker harus diganti? Pak Ubun, orang tuh kalau mencari mobil, pasti mobilnya pengen yang bagus dong. Nah, itulah yang kita penuhi gitu. Nah, mungkin kalau kembali ke produk ya sama lah gitu, seperti itu kan. Ada semacam seperti itu. Itu sebagai kabarnya Pak Freddy. Baik Pak Nasibun. Jadi sebaiknya ataupun seharusnya para penjual polis asuransi, pemasar ataupun agen asuransi, ya itu harus terbuka menyampaikan apapun informasi yang dibutuhkan terkait dengan kewajiban, terkait dengan risiko-risiko yang dipikul oleh si calon konsumen. Nah, saya percaya bila mana hal tersebut tidak dilakukan, maka walaupun produk tersebut produknya sudah cukup bagus, perusahaan juga cukup bagus, tapi cara menjualnya tidak baik, maka bisa digarisbawahi bahwa produk tersebut
tidak layak ya, karena sudah melakukan apa tadi, pembohongan ataupun tidak transparan ya. Begitu Pak Ubun ya? Iya. Seperti Oke. analoginya mungkin mudah-mudahan pas analoginya ya. Artinya konsumen tuh analogi kan tadi saya bilang kan teman ada orang nyari mobil bekas itu kan. Karena mungkin mampunya beli mobil second gitu kan. Pastinya dia pengennya mobilnya yang bagus gitu loh, ya kan. Nah, bukan berarti terus kita menjual mobil yang kondisi kurang bagus terus kita tutupi kan, nggak begitu kan? Ya. Oke, terima kasih Pak Ubun. Jadi sempat kemarin saya mencari-cari tahu ya mengenai pemahaman tadi asuransi itu haram ya. Saya percaya masalah tadi keyakinan pendapat ya itu masing-masing pribadi ya, sesuai dengan keyakinan ataupun agama yang dipeluknya ya, gitu loh. Nah, tapi kemudian saya mencoba mencari perusahaan-perusahaan asuransi di negara Timur Tengah, ya, khususnya di Arab Saudi, di Uni Emirat Arab, di Qatar, di Mesir, di Turki, ya, di Yordania. Itu di sana perusahaan-perusahaan asuransi cukup banyak ya, bahkan banyak perusahaan asuransi multinasional ada juga di sana ya, sehingga secara nalar, secara logika, akal sehat ya, saya melihat bahwasannya, mohon maaf, Timur Tengah seperti kita ketahui bahwasannya mereka punya pemahaman ilmu keagamaan mereka, saya percaya mereka lebih tinggi dibandingkan orang-orang kita. Begitu Pak Ubun ya? Bagaimana menurut Pak Ubun? Ya belum tentu juga sih sebetulnya gitu kan. Bahkan banyak juga para ahli justru kita yang menjadi pendidik di sana justru berasal dari Indonesia juga gitu ya, dari Indonesia juga kan. Beberapa orang Indonesia yang banyak yang wafat di negara Arab sana gitu kan, seperti itu. Artinya memang sih ya tidak juga bagaimana sih pemahaman kita mengenai kesyariahannya, tentu ya di latar belakang dengan latar belakang pendidikannya sih seperti itu. Artinya ya kita nggak kalah juga sih, pemahamannya nggak kalah juga. Buktinya, faktanya, bahkan beberapa orang kita gitu ya, itu juga menjadi imam di sana gitu loh, imam di sana. Ya, kan, Oke. Terima kasih Pak Ubun. Jadi intinya bahwasannya secara global itu asuransi berada di berbagai negara, di berbagai benua. Bahkan katakanlah negara-negara yang mayoritas Muslim seperti Indonesia, ya, juga asal-asal agama Islam di Timur Tengah, Arab Saudi dan segala macam, itu semua perusahaan-perusahaan asuransi ada gitu ya. Maksudnya secara legal diperbolehkan oleh negara tersebut ya. Dan tentu saya percaya mungkin ilmu keagamaan kita kurang lebih hampir sama lah ya, mungkin kurang lebih. Tapi kemudian mengapa pemahaman tersebut masih ada? Apakah mungkin mereka punya kiblat? Mohon maaf, mereka punya kiblat itu bukan ke Arab Saudi ataupun bukan ke Uni Emirat Arab ataupun Qatar ataupun Mesir yang tempat belajar Universitas Al-Azhar yang saya pikir paling tua di dunia, ya? Atau mereka kiblatnya bukan ke negara tersebut, mungkin ke negara-negara yang tanda petik ya, yang memahami bahwasannya memang itu haram. Bagaimana menurut Pak Ubun? Sebetulnya sih nggak ada dipengaruhi sama sumber negara mananya gitu ya. Itu sih sebetulnya sangat dipengaruhi latar belakang mereka mengambil pendidikannya, barangkali seperti kalau menurut saya gitu ya. Tidak merefer kepada negara mana ya. Itu bersumber dari artinya pendidikan mereka tuh seperti apa gitulah, seperti itu ya. Kalau memang mungkin pendidikan awalnya cukup keras gitu kan, dididiknya, barangkali bisa saja akan punya pemikiran yang yang ketat seperti itu gitu loh ya, seperti itu. Ditambah juga ya tentunya pemahaman-pemahaman yang memang dia dapatkan dari dari sumber-sumber yang lain gitu ya, sumber yang lain yang tentunya mereka juga punya kegiatan-kegiatan di luar gitu ya. Itu juga sebetulnya ya juga berpengaruh gitu kan. Bagaimana sih kita selektivitas lah kita sebagai yang tetap belajar gitu kan untuk memilih gitu kan, memilih sumber edukasi kita sebetulnya yang mana yang pas gitu loh, seperti itu. Jangan sampai kita salah juga mengambil jalurnya gitu loh. Oke, baik Pak Nubun. Terima kasih. Jadi saya garis bawahi tadi bahwasanya bukan negara, tapi di mana kita menerima pendidikan ataupun menyelam ataupun mengambil pendidikan tersebut, itulah yang mungkin menjadi dasar tersebut Pak ya.
Begitu Pak Ubun ya. Ya, Ya, jadi mungkin pendidikan mungkin di negara-negara yang saya percaya mungkin saya nggak tahu apakah Arab Saudi ada ataupun di Kuwait ataupun di negara tersebut ada apa enggak, apa mungkin negara-negara yang lain yang tanda petik tadi pendidikannya cukup keras, cukup sedikit berbeda dibandingkan Islam kebanyakan yang seperti NU ataupun Muhammadiyah begitu. Nah, menurut Pak Ubun sendiri ya, saat ini kan kalau tidak salah MUI sudah memberikan suatu fatwa ya mengenai asuransi tersebut ya Pak Ubun ya, yang tadi Bapak sampaikan fatwa kalau salah 21 ya. Itu apa sih isinya Pak? Dia punya bunyinya Pak kurang lebih secara sekilas? Memang sih di situ tidak disebutkan gitu kan, tidak disebutkan asuransi konvensional itu seperti apa. Hanya saja fatwa DSN MUI itu adalah menyampaikan bahwa apabila asuransi itu mengandung goror, maisir gitu kan, maka itu sesuatu yang dilarang gitu loh. Sesuatu yang dilarang. Maisir gitu kan, goror yang ketidakpastian gitu kan, riba ya, atau adanya penambahan gitu kan. Nah, itu tentunya jadi yang disorotin sebetulnya bukan asuransinya, tapi hal-hal yang tadi itu. Apakah mengandung goror atau mengandung maisir atau mengandung riba gitu kan. Itu. Karena juga memang yang saya tahu mohon maaf kalau memang salah, justru bukan di asuransinya yang disoroti, tapi adalah bentuk proses bisnisnya. Kan? Bentuk proses bisnisnya gitu kan. Kalau memang bisnisnya ternyata misalnya mengandung riba, mengandung maisir, mengandung goror, ya itu sesuatu yang memang dilarang gitu kan, seperti itu. Tidak secara jelas asuransinya gitu loh. Oke. Nah, secara pemahaman kalau saya secara umum ya, secara global ya, tidak melihat agama ataupun secara intelektual buku dan segala macam bentuk kitab-kitab ya, tetapi sebagai seorang yang diberikan akal budi, diberikan kemampuan untuk berpikir dengan jernih, dan kemudian juga Tuhan telah memberikan kita pilihan-pilihan, kita sebagai manusia bebas diberikan pilihan mau melakukan apapun ya. Tentunya kita memahami bahwasannya kita memang berpasrah kepada Tuhan terkait dengan apapun yang terjadi. Tetapi sebagai manusia, saya berusaha untuk dapat melakukan pengelolaan risiko, melakukan inisiatif saya. Jangan sampai katakanlah segala sesuatunya itu kita pasrahkan tapi tanpa upaya terlebih dahulu. Saya ingin berupaya terlebih dahulu, melakukan upaya tanda petik ya, melakukan manajemen risiko supaya tidak mengalami kecelakaan. Tentunya mobil harus diservis dengan rajin ya. Kemudian ganti oli, remnya mesti di servis juga. Dan setelah melakukan manajemen risiko, mungkin masih ada beberapa risiko yang tanda petik ya, saya tidak mampu menanggulangi sendiri, misalnya kematian ya. Tentunya kalau khususnya buat para pasangan muda ya, yang dimana mereka masih punya anak-anak kecil, istrinya masih di rumah sebagai ibu rumah tangga, dianya bekerja. Nah, suatu ketika kalau misalnya sang suami meninggal dunia, ya tentunya prahara ekonomi pasti akan dialami oleh keluarga ditinggalkan. Nah, sebagai manusia yang punya kehendak bebas, punya pilihan-pilihan, punya akal budi, tentunya diharapkan sang suami membeli suatu proteksi untuk kebaikan sang istri dan buat anak-anaknya yang masih kecil. Tidak, nantilah Tuhan yang mengatur istri saya dan anak saya. Bagaimana menurut pandangan Pak Ubun sebagai manusia? Iya, konsepnya itu sih justru dianjurkan ya dalam agama ya. Jadi kita harus mempersiapkan hari esok tuh seperti apa gitu loh ya. Oke. Keturunan kita memang konsep itu sangat dianjurkan. Hanya saja permasalahannya kan bagaimana kita memilih konsep itu gitu loh. Ya kan, memang memilih konsep itu tentunya konsep itu yang sesuai dengan tentunya kepercayaan kita kan gitu ya. Jangan sampai konsepnya memang harus itu dilakukan usaha, tapi apa yang dipilihnya itu gitu loh. Ya, cara yang dipilihnya. Ya, tentunya kan kita merefer kembali ke tentunya sesuai dengan tuntunan agama kita misalnya gitu kan, seperti itu konsep-konsep itu. Kalau yang tadi disampaikan sama Pak Pribadi emang dianjurkan. Saya pikir di dalam Islam sangat dianjurkan gitu loh kan. Janganlah kamu meninggalkan keturunan kamu dalam kondisi lemah. Di sini lemahnya banyak loh, bisa lemah ekonomi, lemah ilmu gitu kan, lemah mental seperti itu. Maka kamu harus mempersiapkan, ya kan? Harus mempersiapkan. Hanya saja konsepnya itu yang mungkin yang kembali kepada masing-masing masing individunya kali ya, seperti itu. Konsep itu. Oke. Kalau berarti saya sebagai tadi Pak Un sampaikan bahwasan kita sebagai manusia harus punya kewajiban mempersiapkan kita punya keluarga, kita punya anak-anak keturunan kita dalam keadaan baik ya. Kita mengandai-andai suatu ketika kita tidak ada atau suatu ketika kita mengalami suatu hal, apa tanggung jawab kita terhadap kita punya orang yang kita kasihi kan? Kan tidak mungkin kita meninggalkan mereka dalam keadaan tidak berdaya, tidak punya kemampuan apapun kan gitu. Nah, kalau misalnya katakanlah seseorang tersebut tidak melakukan apapun
ya sudahlah, pasrahlah kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang punya urusan. Saya mah tinggal jalani saja. Bagaimana menurut Pak Ubun? Jadi menurut saya sih memang ada lagi-lagi ini masalah pemahaman Pak Pedi ya. Ya. Jadi ada ada semacam pemahaman yang disebut dengan Qadariyah gitu ya, Qadariyah ya. Ada Qadariyah, ada juga Jabariyah ya. Ini kalau di kami ya. Apa sih maksud dengan Qadariyah itu? Jadi Qadariyah adalah manusia yang sangat pasrah gitu loh ya. Jadi semua jadi semua tergantung kepada Tuhannya gitu loh. Nggak usah kerja, nggak usah ngapa-ngapain. Ini kan rezeki sudah apa namanya? Sudah ditentukan, ada yang ngatur gitu kan. Ini paham Qadariyah ya, paham Qadariyah. Jadi nggak usah ngapa-ngapain, ya kan? Jadi tidak ada intervensi atas ketuhanan kita. Ada kesuksesan kita tidak ada intervensi Tuhan. Jadi tergantung tidak ada intervensi dari Tuhan. Ya, jadi tergantung kepada kita. Mohon maaf, saya terbalik ya. Qadariyah itu tidak ada intervensi ya kan dari Tuhan, segala tidak atau tidak tindakan kita manusia itu ya tidak ada kontribusi dari Tuhannya gitu loh. Jadi sukses kita memang usaha kita gitu loh ya. Berhasil kita memang usaha kita gitu kan. Ya kan? Itu paham Qadariyah. Jadi hidup ini tergantung kita sendiri gitu loh. Kita yang upayakan. Kita yang upayakan. Kalau paham Jabariyah kebalikannya, ya kan? Ya kan? Jabariyah tuh kebalikannya. Kita tidak perlu belajar, tidak perlu usaha. Kalau memang kita ditakdirkan begini ya udah begini gitu loh. Jadi ada kebalikan. Dan tentunya konsep ini sangat sesuai dengan walaupun ini sebetulnya ada dianut oleh beberapa agama Islam lah gitu kan, yang pemahaman seperti ini gitu kan. Ya. Kita ini udah pokoknya sukses tidaknya tergantung kita. Itu Qadariyah. Yang Jabariyah adalah kita tidak boleh ngapa-ngapain. Kita perlu ngapa-ngapain, ya kan? Waduh, mati dong kita. Tidak perlu ngapa-ngapain. Tidak perlu ngapa-ngapain, rezeki apa semua udah diatur, ya kan? Diam aja. Konsep Qadariyah ini tidak cocok, ya kan? Nah, ini kembali ke pertanyaan Pak Freddy itu, kita tunjukkan combine, ya combine. Kita usaha dan kita ada doa, gitu loh, ya kan? Ya kan? Orang bilang katanya usaha tanpa doa katanya tidak komunis baik. Gitu ya kan? Ya, komunis, betul. Doa tidak doa tanpa usaha pengemis gitu kan, kayak gitu. Kayak gitu ya. Nah, itu kita combine seperti itulah kan. Oke. Bahkan saya pikir burung pun harus terbang mencari makan. Ya, betul ya. Kalau dia tidak pergi keluar cari makan, ya akan mati. Mungkin anak-anaknya pun juga akan mati. Dia tidak bisa mengambil makanan untuk diberikan makanan kepada anak-anaknya gitu loh. Bagaimana manusia yang diberikan akal budi yang lebih tinggi tidak melakukan apapun? Ya, saya percaya selayaknya manusia berupaya terlebih dahulu, ya, berupaya dan kemudian dipasrahkan dengan doa. Sehingga itulah hal yang lebih baik dan lebih lengkap. Begitu Pak Ubun ya? Ya, betul. Begitu. Jadi kita harus ada. Karena kita nggak tahu takdir kita tuh miskin atau kaya, kan nggak tahu kita kan. Takdir kan kita usaha kan. Betul, takdir mungkin Tuhan yang ngatur. Takdir ya, betul. Kita lahir di keluarga mana, di negara mana, oleh orang tua mana, sebagai laki-laki atau perempuan itu takdir lah ya. Tapi kalau nasib kita yang buat. Kan nggak mungkin Tuhan menjudge lo miskin, yang itu kaya, ini miskin itu kaya, kan nggak mungkin. Tuhan tuh maha adil, ya. Kalau miskin kayanya tergantung apa? Usaha kita masing-masing, bagaimana kita melakukannya. Begitu Pak Ubun ya? Betul. Mungkin sedikit ilustrasi. Jadi gini, katakanlah ada orang misalnya bunuh diri. Dia memang takdirnya dia memang matinya bunuh diri. Nggak begitu, kan? Nggak begitu. Keputusan matinya memang keputusan Tuhan ya. Keputusan Allah gitu kan matinya. Tapi usaha bunuh dirinya usaha dia gitu loh. Ya. Nah, jadi matinya memang hak prerogatif kalau dia loncat gitu kan. Fitrinya itu ya pasti mati gitu kan. Tapi matinya itu baru keputusan Tuhannya gitu loh. Tapi dia menuju pada bunuh dirinya itu usahanya dia gitu loh. Berarti kan bisa disalahkan kalau gitu, kasihan dong dia takdirnya bunuh diri gitu kan, kayak gitu loh. Ya kan? Jadi ada usahanya dia. Kalau takdir akhirnya, keputusan akhirnya ada di Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi manusia sebagai yang diberikan kehendak bebas ya, berbeda dengan malaikat ya. Manusia diberikan kehendak bebas ya, free will ya, free will. Dia mau mati, dia mau
miskin, dia mau sehat ataupun mau kaya, Tuhan berikan kesempatan buat mereka untuk berusaha, berupaya terlebih dahulu. Ya, tentunya upaya tersebut tidak cukup dengan hanya sekedarnya ya, kayak Pak Ubun ya. Tentu sebagai seorang yang sukses ya mesti sekolah banyak ya, mesti belajar banyak kan gitu ya, ambil sertifikasi, belajar sana belajar sini, bekerja dengan rajin, dengan tekun, supaya apa? Supaya dipercaya oleh manajemen untuk ditampuk sebagai technical director di suatu perusahaan asuransi. Tapi kalau katakanlah kita tidak rajin, kita malas, kita asal-asalan saja, ya tentunya tidak sampai ke titik itu gitu ya. Begitu Pak Ubun ya? Ya betul. Mungkin saya satu ilustrasi lagi gitu kan. Ya, zaman sahabat itu kan. Ada sahabat yang ya mungkin cerita persisnya mungkin saya nggak ingat tahu lah ya. Tapi intinya adalah dia datang ke suatu tempat itu kan dengan menggunakan membawa onta itu kan. Pada saat dia turun dari ontanya disimpan begitu saja gitu loh, ya kan. Terus ya Nabi menegur, kenapa kamu nggak ikat dulu ontanya gitu kan? Kenapa kamu nggak ikat? Ya kalau memang hilang ya hilang ya Rasulullah gitu kan, serah aja gitu kan. Oh nggak begitu kata Nabi gitu kan. Ikat dulu baru kamu tawakal gitu. Jadi usaha dulu, ya kan. Kerjanya baru kita serahkan. Jadi ikat dulu ontanya gitu kan. Bukan berarti ya kalau mau hilang aja gitu, ya nggak gitu kan. Artinya di situ mananya adalah kita usaha dulu gitu loh. Mungkin ilustrasi yang lain lagi mungkin saat ini kita tanya kepada seorang jomblo, kok lu nggak kawin-kawin? Tuhan belum ngasih kepada saya pasangan yang cocok segala macam. Usaha enggak, gua duduk aja. Mungkin suatu ketika akan datang tuh cewek-cewek menghampiri saya dan mereka akan melamar saya. Saya bilang sampai tahun kuda pun nggak akan bisa. Betul. Lu kawin kan, lu jomblo aja terus kan. Betul. Katanya ya jodoh nggak kemana gitu kan. Tapi dapetin jodoh harus kemana-mana kan, harus dapetin jodoh harus kemana gitu kan, harus kemana gitu kan. Betul. Oke, terima kasih Pak Ubun. Jadi saat ini sudah 30 menit kami berdiskusi berdua. Mudah-mudahan sudah menghangatkan. Jadi Ibu Bapak sekalian silakan buka mic, sebutkan nama dan langsung tanyakan kepada Pak Nasibun. Silakan. Monggo, Pak Adrian, Pak Kekeng, silakan. Ataupun Pak Sumarji. Monggo. Dibuka mic-nya ya. Sudah di-chat. Ya, silakan Pak. Disampaikan aja. Oh iya Pak, kan kalau prinsip asuransi syariah adalah bagi hasil, ya, di mana perusahaan hanya mendapat biaya operasional. Nah, apakah biaya operasional itu merupakan pendapatan yang tujuannya untuk mencari keuntungan, itu termasuk syariah? Itu Pak, terima kasih. Sorry, udah? Monggo Pak Ubun, silakan. Mohon maaf Pak, gimana Pak tadi Pak Adrian? Ini Pak, kalau asuransi syariah prinsipnya bagi hasil ya antara perusahaan dengan nasabah, di mana perusahaan mendapat biaya operasional atau fee, sedangkan nasabah mendapatkan hasil dari proses operasional tersebut. Di mana perusahaan mendapatkan biaya operasional itu, apakah itu merupakan keuntungan yang berprinsip syariah? Karena sudah diperoleh dulu di muka. Baik. Berawal dari kan gini Pak Adrian ya. Di asuransi itu kan ada tabaru dan ujroh ya. Tabaru dan ujroh. Tabaru ini merupakan bagian dari dana kebajikan lah ya. Dana kebajikan. Jadi yang digunakan untuk OJK mengatur salah satunya adalah pembayaran klaim. Jadi pembayaran klaim itu diambil dari tabaru ya, dari dana kebajikan yang disetor ya oleh para peserta. Nah, di samping itu si perusahaan dapat ujroh atau fee lah ya, fee ya. Ujroh fee ini juga biasanya sih dibagi-bagi lagi gitu kan. Ujroh itu termasuk komisi juga gitu kan, termasuk komisi juga kepada para agen. Nah, sebetulnya yang dibagi hasilkan itu bukan dari ujroh ya, tapi dari tabaru. Ya, apabila surplus maka ada bagikan. Tapi kalau ujroh itu haknya hak asuransi. Untuk apa sih biaya ujroh? Ya tentunya penanggung dalam asuransi syariah itu sebagai pengelola. Tentunya sebagai pengelola karena kita bekerja kita dapat fee, dapat upah gitu kan. Salah satunya tentunya untuk bayar gaji, ya kan, bayar sewa kantor, ya kan, bayar pelatihan yang lain gitu kan. Itu diambil dari ujroh itu seperti itu. Ya, nah, dari seperti itu berarti kan kita ada margin ya, ada margin. Nah, itulah margin itu yang sebagai namanya ya keuntungan asuransi syariah.
Tapi kalau untuk nasabah diambilnya dari dana tabaru, ya kan, apabila ada surplus, ya kan. Sebetulnya konsep syariah itu tidak hanya bagi hasil. Kalau rugi juga sebetulnya harusnya ada bagi rugi juga gitu kan, seperti itu. Tapi nggak mungkin di pasar dilakukan bagi rugi gitu kan. Mungkin mudah-mudahan bisa menjawab Pak Adrian. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ubun. Terima kasih Pak Adrian. Pak Edi Purwanto dari Lampung, silakan Pak Edi Purwanto. Monggo dibuka mic-nya. Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak Freddy. Pagi Bu Maria. Ini ternyata Ibu Edi Purwanto. Iya. Sebenarnya yang saya lihat asuransi syariah yang sekarang digaungkan itu dalamnya itu sebenarnya unit link juga. Jadi sepertinya ini karena Indonesia ini, maaf saya bukan Muslim, cuma karena Indonesia ini gampang banget jual apa-apa yang dilabelin agama itu, jadi sekarang unit link begitu susahnya menjual, jadi dikasih peci label syariah. Sebenarnya dalamnya itu justru malah sama aja unit link, biaya juga ternyata lebih besar dari unit link. Nah, sekarang kalau misalnya perusahaan itu mau menjual unit link yang dibawakan itu ilustrasi. Berarti dia jualnya itu investasi, bukan proteksi. Kalau perusahaan itu mau menjual proteksi, harusnya mereka membawakan copy polis. Nah, alasan perusahaan selama ini tidak mau membawakan copy polis, katanya polis setiap nasabah itu bersifat rahasia. Tapi setelah saya lihat, polis-polis itu sebenarnya pasal-pasal klausalnya itu semuanya sama. Yang beda itu hanya data nasabah. Nah, kenapa perusahaan itu tidak mau membawakan copy polis? Nah, kalau sekarang gini, kita bicara haram atau tidak haram. Berarti perusahaan itu dengan menjual ilustrasi, menjual investasi yang ternyata itu produk sebenarnya proteksi, itu sebaik keuntungan dari perusahaan itu juga haram, kalau mau dibilang haram, karena mereka jual dengan tipu-tipu. Kalau memang mereka mau jual proteksi, jualah bawalah copy polis, bukan ilustrasi. Ilustrasi itu sudah dengan mudahnya dibuat oleh perusahaan, hanya agent itu hanya memasukkan nama, umur, premi yang akan dibayarkan, muncullah ilustrasi itu. Sistemnya itu perusahaan yang membuat. Jadi sebenarnya asuransi dari perusahaan aja sebenarnya udah haram. Sekarang ditambah lagi, sekarang unit link ini dikasih peci syariah. Maaf sekali, sebenarnya saya sedih dengan semua ini, tapi ya beginilah Indonesia. Saya berharap aja masyarakat semakin semakin kritis. Hati-hati dalam membeli produk, gitu aja. Terima kasih Bapak. Baik Bu Maria, Ibu Edi Purwanto. Jadi sampaikan bahwasannya saat ini cara menjual asuransi kelihatannya memang lebih sulit kalau apa adanya, ya. Dan kemudian ditambahkan tadi ada investasi, kemudian ditambahkan lagi dengan cara label-label yang tadi bawa label-label agama. Gimana menurut Pak Ubun? Jadi saat ini asuransi itu tanda petik dikamuflasekan, tidak secara transparan, apa adanya, kemudian ada beberapa hal yang disembunyikan. Itu bagaimana menurut Pak Ubun cara penjualan yang demikian? Silakan Pak. Iya. Terima kasih Bu Edi tadi ya. Kalau jujur saya sih nggak jual unit link ya, nggak jual unit link, jadi agak mungkin komentarnya secara umum saja. Kalau memang di situnya tidak ada kejujuran sih ya, saya setuju lah ya. Artinya ada sesuatu yang dilanggar gitu kan, apalagi yang grup kita kan namanya Utmost Good Faith ya. Berarti kan Utmost Good Faith kan terlanggar seperti itu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau di kami memang sih yang kedua adalah saya dari tadi tidak men-state asuransi itu haram ya. Saya tidak men-state gitu kan. Hanya saja saya lihat dari proses bisnisnya gitu kan. Kalau proses bisa mengandung goror ini berarti kan ada sesuatu yang ada sesuatu yang dilarang gitu kan. Ada sesuatu yang dilarang gitu kan. Nah, yang ketiga adalah tentunya kalau syariah itu dilihat dari akadnya sebetulnya. Akadnya gitu kan, akadnya. Kalau memang akadnya sudah tidak sesuai dengan syar'i, ya tentunya terlanggar juga menurut saya gitu kan. Karena tadi misalnya kan tidak transparan, ya kan, tidak
non disclosure gitu kan, tidak ada keterbukaan seperti itu ya sebenarnya itu juga saya pikir di semua agama juga mengatur ya gitu kan, bahwa kejujuran, amanah itu kan, integritas itu juga memang semua saya pikir itu harus dipegang teguh oleh kita semua gitu sebagai pelaku asuransi ya, seperti itu. Itu aja mungkin sebagai itunya, Pak. Terima kasih Pak Ubun. Jadi saya garis bawahi lah bahwasannya kalau cara menjual asuransi dengan tidak benar, tidak terbuka, menutup-nutupi suatu hal yang semestinya diberitahu kepada calon konsumen, ya bisa dibilang apapun produk asuransinya itu adalah haram karena tadi melanggar hal-hal kejujuran. Begitu Pak Ubun ya. Jadi mesti terbuka, mesti jujur apa adanya. Terima kasih Pak Ubun. Sebetulnya yang haram itu bisnisnya gitu loh, ya kan? Ya, bisnis tadi caranya yang terlanggar gitu kan, caranya. Caranya otomatis ke belakangnya ya haram juga, intinya caranya salah kan begitu ya. Atau kita mencintai seorang wanita tapi dengan cara memaksa gitu loh, kan nggak boleh juga, betul ya Pak ya. Mesti dengan keikhlasan dia mencintai kita gitu loh, bukan atas todongan senjata. Lu mencintai gua apa enggak? Waduh itu bahaya sekali kan, nggak boleh gitu ya. Oke. Tapi bukan Pak Fedi kan, bukan ya, bukan. Terima kasih Pak Un. Ibu Anggrini, silakan Bu Anggrini, silakan dibuka aja mic-nya. Ya, selamat pagi Pak Andreas. Pagi. Dan seluruh peserta. Menurut saya melihat dari dua sisi yang berbeda. Baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah, dua-duanya bagus. Dua-duanya bukan haram. Tetapi di dalam syariah ini ada pembatasan untuk produk unit link. Khususnya ada pembatasan di dalam mencari underlying asetnya untuk produk-produk unit link yang akan dijual. Di dalam konsep unit link syariah, si perusahaan asuransi tidak boleh menginvestasikan di dalam produk-produk yang berbau haram. Contohnya adalah apabila seorang perusahaan asuransi syariah, dia tidak boleh membeli saham-saham yang dikeluarkan dari perusahaan bir, dari perusahaan rokok dan sebagainya. Di situ konsep halalnya itu adalah di sana. Namun berbeda dengan konvensional, khusus untuk produk unit link ya. Nah, kemudian cara menjualnya untuk syariah tentunya berbeda dengan cara menjual untuk produk konvensional. Karena di dalam aturan agama Islam itu ada koridor-koridor yang harus dilakukan untuk penjual. Kasus yang terjadi saat ini di Indonesia adalah tidak adanya atmos good faith, baik dari perusahaan asuransi, walaupun tidak semua, dari manajemen itu sendiri, dan pemilik saham, dan juga cara menjual agen-agennya. Mereka hanya berpikir duit masuk. Tetapi tanpa adanya integritas yang baik, tanpa adanya niat yang baik, maka kondisi asuransi yang sekarang ini akan decline apabila terus-menerus diperlakukan seperti ini. Nasabahnya yang kasihan. Jadi menurut pendapat saya, baik konvensional maupun syariah itu bukan haram. Itu Pak Andreas. Kemudian ini bisa menjadi masukan bahwa apabila orang mengatakan haram, karena asuransi bukan judi kok. Asuransi itu melalui satu perhitungan yang matang agar orang itu mengerti. Karena ada mortalitas, ada morbiditas. Nah itu kan semuanya dihitung dengan matang. Bukan judi atau juga bukan salah-salah. Dan juga bukan ponzi. Nah, oleh karena itu saya ingin sampaikan bahwa statement asuransi haram itu tidak benar. Begitu Pak Andreas. Terima kasih. Terima kasih Bu Anggrini, terima kasih atas pernyataan Ibu bahwasannya asuransi konven maupun syariah itu tidak haram, tetapi cara menjualnya, cara niat baiknya sejak awal, baik dari perusahaan maupun pemegang saham maupun manajemen, itulah yang mendasari apakah mereka memang mau melakukan penjualan produk-produk yang baik dan kemudian dengan cara yang baik, atau sebaliknya itu sudah mulai dari hati, dari intensi, dari itikat
terdalam yang mereka miliki sejak awal. Bagaimana Pak Ubun? Silakan Pak Ubun. Sebelum nanti setelah Pak Ubun nanti Pak Sony silakan menanggapi. Silakan Pak Ubun. Iya. Mungkin yang lain mau menjawab juga. Oke. Pertama, saya mungkin perlu mengulang lagi. Ya saya pribadi tidak menyampaikan bahwa konvensional haram. Hanya saja saya menyampaikan tadi bahwa konvensional dan syariah itu ada perbedaan. Ada perbedaan. Saya jujur tidak menyampaikan karena itu ranahnya DSN MUI kali ya, DSN MUI. Jadi saya tidak punya kewenangan untuk menyampaikan itu. Tidak mesti bahwa konvensional itu haram. Yang kedua adalah di undang-undang juga masih disebutkan, artinya ada syariah dan konvensional itu memang berbeda. Itu pun diatur di undang-undang kan. Di undang-undang juga disebutkan ada konvensional, ada syariah. Artinya itu dua hal yang berbeda kan seperti itu. Tetap dibedakan. Yang ketiga, tentunya perbedaan-perbedaan itu adalah yang membuat orang membuat pandangan masing-masing gitu kan. Ya, ternyata di syariah itu akadnya misalnya katakanlah akad sharing gitu kan. Sharing risiko gitu kan. Di konvensional risk transfer gitu kan seperti itu. Ya, jadi di transfer risikonya. Jadi konsepnya di syariah adalah dikelola kan seperti itu. Seperti yang tadi sejarah barangkali sejarah asuransi marine cargo kali Pak Freddy ya. Yang beriuran-iuran gitu kan seperti itu konsepnya dari situ. Tapi kan dalam ininya berkembang, dalam perjalanannya kan berkembang gitu ya, berkembang sehingga yang diinvestasikan dan lain sebagainya. Jadi menurut saya sih tetap dua hal yang berbeda, karena di undang-undang juga diatur dua-duanya. Itu saja mungkin sebagai ini jawabannya Pak Freddy. Ya, terima kasih Pak Ubun. Jadi intinya dua-duanya tidak haram karena memang ada di Indonesia, tapi konsepnya satu sama lain memang berbeda. Pilihan kembali kepada pembeli ataupun nasabah. Pak Sony silakan menanggapi. Tadi Pak Sony minta waktu untuk menanggapi. Monggo Pak Sony dibuka. Silakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak Freddy, Pak Bubun, Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Di pagi yang dingin ini ternyata hangat juga kita di room ini. Ya, sebelumnya saya minta maaf Pak Freddy, saya ada utang sama Bapak nih, tapi saya sampai minggu depan masih di luar kota, nanti udah di Jakarta saya kontak Bapak ya Pak ya. Silakan. Kita janjian mau ketemu. Oke. Jadi saya mau tanggapi begini, terkait dengan judul hari ini, asuransi itu haram. Memang kalau ditarik ke agama agak repot, karena tiap ayat itu masing-masing ahli agama punya tafsir sendiri-sendiri juga kan gitu ya. Nah, tapi yang pasti Tuhan itu kan kasih hikmat buat tiap manusia gitu ya. Nah, jadi memang banyaklah, saya juga sering ketemu orang bilang, kenapa mesti asuransi? Kalau kita hidup benar, kita hidup bagus di hadapan Tuhan, Tuhan pasti jagain kita, lindungin kita nggak akan kena musibah. Ya, itu benar. Nah, tapi saya juga selalu ingatin juga Tuhan kasih hikmat untuk perlindungan yang Tuhan mau kasih itu kita harus bikin apa? Ya. Mungkin salah satunya beli asuransi kan gitu, Pak. Ya. Nah, jadi tadi Pak Bubun kasih banyak ilustrasi, saya juga mau ikutan kasih ilustrasi sedikit, boleh Pak Freddy ya? Silakan, monggo, untuk memperkaya teman-teman semua. Ya, mungkin juga pernah dengar juga kali Pak Freddy cerita, ya karena saya Nasrani saya sebut pendeta lah biar nggak salah saya nih. Jadi ada pendeta yang kebanjiran rumahnya itu, terus dia naik ke atas atap, dia berdoa itu Pak. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan saya ini pelayanmu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, setiap hari saya layanimu. Nah sekarang saya lagi kebanjiran, saya minta ditolong. Nah, datang, dia lagi di atas atap, datanglah perahu karet. Ayo pendeta naik, ini air semakin tinggi. Dia bilang, oh nggak usah, Tuhan pasti tolong saya. 2 kali, 3 kali datang, dia doa terus, makin kuat dia doanya. Akhirnya air makin tinggi, hanyut dia sama Tuhan. Kenapa saya rajin, saya hidup saya 100% untuk Tuhan, tapi Tuhan nggak tolong saya. Tuhan cuma bilang, 3 kali saya kirim pertolongan, tapi kau abaikan itu, ya matilah kau. Begitu kira-kira. Nah, jadi mungkin asuransi pun gitu. Nah, cuma terkait kembali ke topik, asuransi itu haram, saya setuju juga Pak Freddy, asuransi itu haram kalau memang niat awalnya nggak baik. Oke, setuju.
Ya, jadi bayangkan kita bayar 1.000 dapat 1 juta, Pak. Bayar 1 per mil, terus dapatnya 1.000 kali lipat kan gitu. Asuransi properti bayar 1.000 dapat 1 juta. Nah, kenapa saya bilang ada orang bilang haram? Ya mungkin karena mereka lihat konsepnya seperti itu. Ini saya bilang seluruh pihak, baik si pemegang polis maupun si penanggung. Jadi mereka niat beli asuransi dari awal memang tujuannya untuk cari untung. Akhirnya begitu ada klaim, dibuat sedemikian rupa supaya dia dapat lebih dari nilai kerugian yang sesungguhnya. Nah, itu dari sisi pemegang polis. Kemudian dari pihak penanggung juga kurang lebih sama, Pak. Masih banyak itu penanggung itu yang konsepnya gimana caranya supaya klaim ini dibayarnya itu seminim mungkin. Seminim mungkin. Kalau bisa nggak usah bayar. Betul. Nah, padahal kalau kembali ke konsep awal di Lloyd yang Bapak bilang tadi, si asuransi ini kan udah terima uang gotong royongnya. Begitu ada pemegang polis yang kena musibah, ya dibayar, dibantu cepat supaya dia cepat recovery, kan gitu, Pak. Betul. Nah, jadi akhirnya oknum-oknum ini, baik pemegang polis maupun penanggung, itu menggunakan polis asuransi sebagai meja pertaruhan judinya mereka. Nah, ini jadi nggak salah kalau masyarakat awam melihat bahwa asuransi ini seperti judi, dan judi itu memang haram. Nah, jadi solusinya gimana kalau menurut saya? Ya memang ini atmos good faith ini memang mesti ditanam permanen di kepala setiap orang nih, termasuk pelaku-pelaku industri. Jadi bahwa memang niat asuransi ini adalah harus punya etikat baik yang. Halo Pak Sony. Wah, Pak Sony-nya menghilang. Pak Sony. Beliau ternyata ada gangguan dan beliau menghilang dari hadapan. Oh, silakan. Ya, kalau bisa ini diperluas Pak Freddy. Jadi bukan cuma kita-kita yang ikut, tapi masyarakat umum juga kalau bisa kelak bisa diundang, dan semakin melek masyarakat terhadap industri ini dan tahu seperti apa benar haram atau enggak sih, perlu enggak sih kita nih berasuransi. Nah, jadi saya dukung penuh nih yang Pak Freddy buat, yang mudah-mudahan ini bisa semakin besar, semakin banyak pesertanya, semakin melek asuransi lah bangsa kita ini. Demikian Pak Freddy, Pak Bubun. Terima kasih Pak Sony. Terima kasih atas tanggapannya. Jadi edukasi dan literasi asuransi bagi negeri itu kami buka untuk publik dan buat praktisi. Makanya ada beberapa dari teman-teman kita di sini adalah korban atau pembeli polis asuransi, ya. Jadi saya di dalam FB Group ada namanya Lentera Asuransi Indonesia, itu kami bangun dengan beberapa teman. Kami memang tujuannya untuk masyarakat luas, sehingga ini tidak tertutup buat kita saja, tapi untuk semua, buat orang dalam maupun orang luar, buat masyarakat maupun buat praktisi. Begitu Pak Sony. Jadi kita intinya gulingkan saja, gulirkan semua supaya ini makin lama makin banyak ya. Jadi kita mulai, berapapun itu kita mulai. Dan hasil rekaman ini kita akan sampaikan ke YouTube supaya semuanya bisa dinikmati, bisa diulang lagi kembali. Terima kasih Pak Sony. Pak Ubun, satu lagi Pak Freddy. Ya. Pak Freddy, sorry, satu lagi yang untuk yang Facebook, kan kebetulan saya juga join di Bapak tuh. Nah, cuma isinya itu kan lebih banyak industri asuransi ini dihujat habis-habisan di situ. Nah, cuma mungkin yang menanggapi kurang kali Pak ya. Jadi lebih banyak. That's okay Pak. That's okay Pak. Jadi intinya mereka tuh kecewa, mereka tuh marah segala macam. Saya pun juga menerima. Ya intinya bagaimana kita tetap mendengar dan menanggapi secara konstruktif, secara persuasif gitu loh. Kita tidak bisa menyangkal bahwa itu tidak ada. Memang ada. Nah, bagaimana kita pelan-pelan ya secara dewasa merangkul mereka kembali, ya, mendidik mereka kembali. Intinya saya berusaha menjadi samsak Pak ya, menjadi tempat sampah nggak apa-apa, supaya mereka betul-betul mengeluarkan, sehingga niat baik kita akan terlihat Pak pada akhirnya. Begitu Pak Sony? Ya betul, setuju Pak Freddy. Jadi mungkin perlu diluruskan dan ditanggapi juga supaya nggak jadi liar juga sih Pak di grup itu Pak. Ya, silakan Pak Sony. Saya selalu nanggapi. Tolong Bapak Sony juga nanggapi secara lebih baik. Oke, Pak Sumarji. Silakan Pak Sumarji, dari mana? Gresik atau dari mana? Silakan Pak Sumarji. Pak Sumarji. Tadi beliau minta waktu untuk nanggapi. Karena silakan Pak Sumarji. Silakan, monggo. Dari Jatim, Pak. Ya, silakan Pak.
Saya sedikit mendengarkan tadi pembicaraan teman-teman, ya. Bahwa kasus nasional ini diawali dari saat transaksi. Saat transaksi itu kan harus dijelaskan secara detail, di mana di situ ada investasi, ada asuransinya, ada ini dan itunya. Itu kan tidak dijelaskan. Terus masalah halal dan haram itu dinilai dari awal. Kalau transaksinya itu umpet-umpetan, ya itu barang yang dijual belikan jadi haram, Pak. Jadi transaksinya itu sudah haram dulu, gimana mau hasilnya. Kan itu ada embel-embel seperti diungkap Bu Maria pertama itu ada embel-embel syariah. Yang jual lo nggak ngerti syariah. Di dalam polis itu ada tulisan tabaruk, ada tulisan wakalah bil hujrah. Memangnya bisa menjelaskan tuh si agennya itu. Nah, mustahil kan bisa dijelaskan. Lah kalau gara-gara nasional seperti ini ya wajar dong. Wong embel-embel syariah itu hanya tujuannya untuk menjaring nasabah sebanyak mungkin. Betul enggak? Ya, nah, silakan Pak. Kata-kata unit link. Unit link itu kan tidak semua orang. Itu kan juga diatur undang-undang. Semua dibuat membabi buta, nggak tahu backgroundnya calon nasabah seperti apa. Masa penjual pentop, buruh pabrik, kemudian tukang bakso disikat habis-habisan. Kan ngawur ini Pak agennya. Nah, kalau menurut saya dari produk syariah itu sendiri, itu kalau unit link saya belum bisa berasumsi itu halal atau haram, Pak. Semisal kalau kita dalam ajaran Islam ya Pak ya, kita sisihkan pada anak yatim, pada teman-teman yang kena bencana dan lain sebagainya. Itu adalah bagian daripada asuransi yang langsung dari Allah sebenarnya. Berbagi rezeki. Ya. Nah, berbagi rezeki atau sedekah itu sendiri kan berharap proteksi dari Allah. Lah Ya. kalau unit link itu apalagi unit link bayarnya seumur hidup, sementara yang bayar tidak menikmati sama sekali. Kan lucu tadi kan. Nah, kalau misalkan itu asuransi untuk ekspedisi kan hanya sekali jalan. Ya, pengangkutan barang ya. Sekali jalan. Lah, menurut akal pikiran saya itu mungkin masih masuk akal, Pak. Baik, Pak Sumarji, sudah ditangkap Pak Sumarji pesannya. Terima kasih karena Sorry Pak, aku ada telepon masuk Pak. Sorry Pak. Ya, silakan. Terima kasih Pak Sumarji sudah ditangkap pesannya. Karena Pak Ubun sendiri tadi janjinya sampai jam 10, jadi tinggal 4 menit nih. Tinggal 4 menit ya. Silakan Pak Ubun ditanggapi dalam waktu yang singkat Pak Ubun sebelum kita akhiri nanti. Monggo. Sekali lagi Pak Freddy, saya perlu sampaikan bahwa kapasitas saya tidak punya kewenangan untuk menyampaikan atau haram atau tidak haramnya. Kan? Itu yang perlu dipahami. Ya. Itu ranahnya DSM MUI lah ya, seperti itu. Yang kedua, waktu saya di syariah, ya kan, senior saya, ya kan, guru-guru saya itu menyampaikan, orang-orang syariah jangan menjual, misalnya katakan dengan cara misalnya campaign dengan misalnya konvensional haram, jangan seperti itu, ya kan. Tapi kedepankanlah keunggulan produk syariah, ya kan, keunggulan orang-orang syariah gitu kan. Jangan sampai labelnya syariah tapi rohnya gitu kan, rohnya tidak syariah. Makanya untuk orang syariah harusnya semaksimal mungkin gitu kan, semaksimal mungkin ya komitmen dengan kesyariahannya, ya kan. Jadi jangan sampai ada misalnya katakanlah kerja di syariah tapi ternyata misalnya riswah atau suap masih berjalan, ya percuma juga gitu kan, seperti itu. Nah, tentunya juga harus kita juga mendisiplinkan diri untuk memenuhi compliance syariah compliance-nya. Lagi saya tetap melihat adalah dari sisi bisnis prosesnya, kan sisi prosesnya, ya kan. Kalau syariah juga dilakukan adanya bohong, ya kan, adanya ketidakjujuran, ya ini juga terlanggar gitu kan, terlanggar kesyariahannya. Walaupun sebetulnya di konvensional juga sama, nggak boleh juga nggak jujur kan, harus jujur sama sebetulnya kan, seperti itu. Betul. Kan, seperti itu. Betul. Gitu loh. Jadi mungkin baik itu saja Pak Freddy, mudah-mudahan bisa menjawab lah ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Ubun. Jadi poinnya
bahwasannya dikembalikan kepada masing-masing pembeli, mau beli asuransi konven ataupun asuransi syariah, itu kembali kepada masing-masing. Dan tapi kemudian yang paling penting adalah tadi cara melakukan penjualan tersebut dengan baik, ya, dengan terbuka, dengan transparan, menyampaikan risiko-risiko dan segala macam biaya yang harus dipikul oleh tertanggung atau calon tertanggung. Bila mana itu terlanggar, apapun produknya, bahkan produk bakso, ya, ini dagingnya daging sapi, padahal daging ayam, itu kan bohong juga kan, gitu ya. Itu sudah apa? Sudah tidak benar atau tanda petik ilegal gitu loh. Jadi begitu. Sementara Pak Ubun mungkin secara singkat Bapak kasih sampaikan pesan terkait dengan bagaimana berasuransi dengan baik kepada masyarakat luas yang punya pandangan tadi, terserah Tuhan lah bagaimana, saya tidak perlu berusaha, saya tunggal duduk-duduk saja, nanti Tuhan lindungi saya. Silakan Pak Ubun. Ya, baik, terima kasih Pak Freddy. Dan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Ya, mudah-mudahan tentunya diskusi kita ini menambah wawasan kita semua lah ya. Ya, silakan saja mempunyai pandangan masing-masing terhadap bisnis asuransi syariah ini. Hanya saja tentunya baik di konvensional maupun syariah, saya pikir integritas, kejujuran itu berlaku loh gitu kan, berlaku. Ya kan? Kayak kadang-kadang sih ini di syariah katanya gitu kan, kok bohong katanya gitu kan. Padahal bukan di syariah aja yang nggak boleh bohong, di konvensional nggak boleh bohong gitu kan. Semua. Iya, hanya saja mungkin ininya lebih besar kali ya. Kan orang konvensional sama syariah, kalau orang syariah berbohong kayaknya lebih besar ininya gitu kan, apa namanya, bulinya gitu kan. Padahal sih sebetulnya sama dua-duanya punya apa namanya, punya konsep yang harus jujur gitu kan, seperti itu. Itu saja mungkin Pak Freddy. Ya, kurang lebihnya mohon maaf kalau memang apa namanya ada yang kurang pas. Sekali lagi ya, al-haqqu min rabbik wala takuna minal mumtarin, yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ubun. Jadi inti poinnya bahwasannya kita sebagai manusia yang diberikan akal budi, hikmat, free will tersebut sudah menjadi Tuhan punya hadiah buat kita. Kita berusaha terlebih dahulu, kemudian kita tutupi dengan doa dan permintaan kepada Tuhan, berpasrah. Itulah semua yang kita lakukan, ya. Apapun itu, dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga dan segala macam, upaya terlebih dahulu yang harus kita lakukan, kedepankan, karena Tuhan tidak mungkin menolong kita tanpa kita berupaya terlebih dahulu. Begitu saja. Terima kasih Pak Ubun, terima kasih Ibu Bapak sekalian. 2 minggu lagi saya akan ketemu dan saya akan sebarluaskan dengan judul yang lebih heboh lagi. Intinya saya tiap 2 minggu sekali free. Terima kasih atas kesediaan Pak Ubun, tidak dibayar, filantropi. Ya, inilah amal Bapak yang Tuhan yang catat Pak ya. Begitu. Siap. Ya. Jadi terima kasih banyak. Sampai jumpa 2 minggu lagi. Ya. Salam sehat selalu. Terima kasih. Ya, makasih Pak Freddy. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Pagi, salam sehat selalu. Ya. Pagi, sehat selalu.